Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rahmayanti dengan NIM 877551371. Prodi saya yaitu S1 PGSD UPBJJ Padang. Di video kali ini saya akan membuat tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan judul Proses Lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Baiklah teman-teman, kita semua pasti sudah sangat familiar dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tapi pernahkah kita benar-benar memahami bagaimana proses lahirnya Pancasila? Ternyata Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada proses panjang, penuh perdebatan, pemikiran, dan semangat persatuan dari para pendiri bangsa. Dari proses itulah kita bisa belajar banyak hal yang sangat relevan untuk kehidupan kita sebagai generasi muda saat ini. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada tahun 1945 melalui sidang BPUPKI, yaitu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang tersebut, berbagai tokoh bangsa menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Salah satu tokoh penting adalah Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Setelah itu dibentuk panitia kecil yang merumuskan lebih lanjut dasar negara hingga menghasilkan sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun, dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara golongan masyarakat. Demi menjaga persatuan bangsa yang baru akan merdeka, para tokoh akhirnya sepakat untuk mengubah rumusan tersebut. Perubahan ini disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Disinilah Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Proses ini menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila bukan hanya hasil pemikiran satu orang, tetapi hasil kesepakatan bersama yang mengutamakan persatuan bangsa. Yang kedua, saya akan membahas nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat nilai-nilai luhur Pancasila yang sangat penting, yaitu pertama, nilai persatuan. Para tokoh bangsa rela mengesampingkan perbedaan demi menjaga keutuhan Indonesia. Yang kedua yaitu nilai musyawarah dan demokrasi. Setiap keputusan diambil melalui diskusi dan pertimbangan bersama, bukan keputusan sepihak. Yang ketiga yaitu nilai toleransi. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan agama, suku, dan pandangan. Nilai-nilai ini menjadi bukti bahwa sejak awal Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan dan saling menghormati. Jadi refleksi pribadi saya tentang kasus ini yaitu, dari sejarah ini saya belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika kita mampu menyikapinya dengan bijak. Sebagai generasi muda di era sekarang, kita sering menghadapi perbedaan pendapat baik di lingkungan sekolah, pertemanan maupun di media sosial. Sayangnya tidak jarang perbedaan tersebut justru menimbulkan konflik. Padahal jika kita meneladani para pendiri bangsa, kita seharusnya bisa menyelesaikan perbedaan dengan cara yang lebih dewasa, yaitu melalui dialog, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan hingga saat ini, terutama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Jadi menurut saya Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sebagai generasi muda terus menjaga nilai persatuan, toleransi, dan musyawarah agar Indonesia tetap kuat dan harmonis. Terima kasih.